Ada berapa bangun ruang di labirin? Oke, terusnya. Jangan nyala badannya. Oke, bisa perhatikan ibu kali ya? Semuanya hold to the goose. Hold to the goose. Come to the center, to the drive, to the sea. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Oke, duduk yang tegak, nanti tulangnya bengkok. Ya. Amati gambar ini. Oke, kemudian apa di sini ibu suruh? Jawab aku. Yang kompak. Jawab aku. Pertanyaan pertama. Tahukah anak-anak gambar apakah ini? Angkat tangan. Ibu. Ya. Toples. Ada lagi yang enggak? Yang lain Adrian tuh aktif banget di kelas yang lain. Raisa. Bungkus. Tempat keras. Tempat beras. Cukup ya? Oke. Nanti gua akan kasih tahu. Pertanyaan kedua, simak baik-baik. Menurut kalian, benda apakah? Apakah benda ini dapat diisi sesuatu atau tidak? Selain Kirana? Bisa. Yang kompak jawabnya? Bisa. Oke. Yang ketiga, mengapa benda ini bisa diisi? Bagas. Karena di dalamnya kosong. Jawabannya kosong. Karena tempatnya tertutup. Tempatnya tertutup. Karena dia adalah bangun ruang. Terakhir. Karena ada lubangnya kayak lubang kotak-kotak jadi bisa disimpan semua barang-barang atau Karena ada lubangnya, jadi dia bisa disimpan sama barang. Oke. Next, terakhir. Mengapa papan tulis tidak bisa diisi permen atau makanan lain? Baik, Darren. karena dia ada bulangan. Ya, yang lain. Yang belum jawab. Saya bu. Aca, kenapa? Karena itu bukan dalam ruang. Itu bukan bangun ruang. Oke? Ya, kenapa? Karena itu berbentuk bangun datar. Tepuk tangan dulu buat kelas 2. Hebat sekali ya. Ya, ibu bantu ya. Oke, kita luruskan. Tahu kan anak-anak gambar apakah ini? Gambar toples. Biasa bisa dipakai untuk tempat beras katanya. Oke? Bu, itu gambar apa? Ada yang udah nyampe kubus. Itu oke. Ini adalah gambar toples. Menurut kalian apakah benda ini dapat diisi sesuatu atau tidak? Betul, jawabannya adalah bisa. Karena ada apa tadi? Tadi banyak, udah benar jawabannya. Ada lubangnya, gitu ya. Ada ruangnya, gitu ya. Oke. Kemudian, mengapa benda ini bisa diisi? Ya, karena ada ruangnya tadi, ada lubangnya, gitu ya. Dan terakhir, kenapa papan tulis tidak bisa diisi permen? Karena dia tidak ada ruang. Dan dia termasuk dalam bangun apa tadi katanya? Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kelas 2. Menurut kalian, dari sini kita mau belajar apa? Matematika tentang ruang. Untuk itu, kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Apa yang harus dicapai, Bu? Kita tahu apa? Mengenal berbagai bangun. Kita tahu data di sini. Bangun ruang. Ada apa saja? Kubus, kerucut, dan bola. Gitu ya. Terus, apa yang akan dilakukan? Mengenal Dan mengidentifikasi. Yang kecil kompak bacanya. Mengenal dan mengidentifikasi unsur bangun ruang sederhana serta posisi benda dengan benda lain. Good. Kemudian, melalui apa? Melalui pengamatan gambar dan model bangun ruang, peserta didik dapat mengenal bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Jadi tahu apa yang mau dicapai hari ini pembelajarannya? Apa? Identifikasi bangun ruang. Mengenal bangun ruang, mengidentifikasi bangun ruang, menyebutkan ciri-ciri. Oke, pastikan setelah selesai belajar, kalian mencapai apa yang mau dicapai. Jangan sampai pulang lalu nggak tahu apa. Nah, sekarang anak-anak apa yang dilakukan? Mengamati apa itu? Menurut kalian ada gambar apa saja? Kira? Dadu, Olivia, Mari, Mona, kopi, yang belum Kalista, tenda, dan apa? Gunung pasir. Oke, ada lagi? Terasi. Bola. Udah habis? Yang lain. Andrew. Hah? Dadu sudah, tenda sudah, gunung pasir, kopi, bola, lemari. Satu lagi? Saya. Tong sampah. Oke, kira-kira menurut kalian
Topi ulang tahun, good. Bola. Bola, untuk apa? Bola sepak. Bola sepak. Bubus. Bubus, yang mana tuh? Dadu, good. Leona, ibu belum dengar suaranya. Adakah persegi? Dalam bangun ruang video yang kita bernyanyi tadi? Tidak ada Leona. Coba yang lain. Asal nanti dulu, Asal pinter aktif banget. Yang lain. Olivia. Hah? Tabung. Yang mana itu? Tong sampah, good. Ada lagi yang mau coba terakhir satu? Siapanya? Balok, yang mana? Hah? Lemari, good. Tepuk tangan dulu buat kelas 2. Dari aku tadi ada berapa bangun ruang kita belajar? Apa saja? Balok, tabung, kubus, kerucut. Gitu, tepuk tangan ya. Oke, nah ibu mau ngasih tahu dulu sedikit saja. Jadi bangun ruang itu apa sih Bu Friska? Bangun ruang adalah suatu bangunan. Ikutin ibu Friska, 1, 2, 3. Suatu bangunan 3 Dimensi. yang memiliki apa? Ruang. Ruang atau disebut volume. Yang kalian tadi bilang ada lubang di dalam toples itu disebutnya apa kalau di dalam geometri bangun ruang? Disebutnya ruang. Apa? Yang kayak mana Bu Friska? Ini loh. Nih, di dalam sini ini yang tadi kalian bilang bolong ini, itu disebut dengan ruang. Atau kalau ada isinya, itu namanya volume. Apa? Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi bangun ruang itu adalah bangun suatu bangunan 3 dimensi. Ada apanya? Ada ruang dan volume. Ruang itu tempatnya yang lubang tadi, sedangkan volume itu adalah isinya. Bisa dipahami? Oke, ada contoh bangun ruang apa saja tadi sudah disebutkan. Balok, kubus, ada lagi nama yang lain namanya lisma. Lisma lagi. Limas. Terus ada namanya prisma. Bukan Priska, tapi prisma. Ya nanti kita belajar. Nah, unsur-unsur bangun ruang itu apa saja, Bu? Ada yang disebut dengan panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dipahami? Oke, good. Selanjutnya apa? Nah, ini adalah macam-macam bangun. Tadi kubus, contohnya tadi apa bisa? Balok, contohnya apa tadi? Lemari. Kalau kerucut? Tabung. Sampah. Nah, ini ada lagi yang lain namanya prisma yang kayak gini bentuknya. Pernah lihat nggak bentuk-bentuk yang seperti ini? Iya. Atau kalau yang namanya limas tuh dia kayak kerucut, tapi kalau kerucut kan di bawahnya bulat, betul nggak? Kalau limas di bawahnya itu bentuknya bisa segi 4, di bawahnya lagi bisa segi 5, bisa segi 6. Bisa dibedakan tidak? Tapi di atasnya bentuknya seperti kerucut. Hati-hati ya, kalau kerucut di bawahnya bentuknya apa? Lingkaran. Kalau limas di bawahnya bentuknya bisa macam-macam. Ada segi 4, segi 5, segi 6. Benar ya? Nah, bedanya sama prisma apa coba? Ada yang bisa bantu ibu nggak? Kalau ada inian Bu, ada kunjungnya. Kalau apa namanya? Itu ada namanya bacaannya. Tabung, kalau kan bulat, kalau itu kan ada gini. Ya. Jadi kalau tabung kita tepuk tangan dulu, ibu udah ngerti maksudnya deh. Nah, lihat, kalau tabung di atasnya lingkaran, di bawahnya ring. Kalau prisma di atasnya misalnya dia segi 6, maka di bawahnya juga segi 6. Bisa menemukan? Nah, kalau tadi 5, atasnya seperti kerucut, bawahnya yang berbeda deh. Kalau prisma atas dan bawahnya itu sama, tapi bukan bentuk lingkar. Betul nggak? Kalau bentuknya lingkaran namanya apa? Bisa dibedakan? Sudah kenal belum sama macam-macam bangun ruang? Sudah. Tepuk tangan lagi buat kelas 2. Ya. Selanjutnya kita mau ngapain? Baca dulu. Yang pertama ngapain? Kalian akan dikasih tugas yaitu cari benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun ruang. Setelah itu, nanti anak-anak ibu akan melakukan tanya jawab tentang benda-benda yang kalian kumpulkan. Jadi nanti teman yang lain boleh bertanya, itu apa? Benda itu apa? Memang itu bangun ruangnya apa? Gitu ya. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Kita akan mengelompokkan benda-benda itu ke dalam bangun ruang. Kemudian setelah itu baru kita menjelaskan ciri-ciri bangun ruang yang sudah kalian kelompok. Siapa yang kertas origami? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu lembar saja di atas meja.
ada berbentuk bangun ruang. Tulis namanya jangan lupa. Sudah siap semua di atas meja? Tuh, ada yang bilang. Iya dong. Kalau yang hitam warnanya dibalik berarti. Nah. Oke. Dimulai dari banyak, cepet ya. Dimulai dari sekarang. Ya, nanti kalau ibu bilang waktunya habis ya. 5 bangun ruang, cari. Iya, yang ada di sini boleh atau yang kalian ada di rumah boleh. 7 6 mau bebas kok udah pada mau. Itu minta 4 doang tuh mau dikasih 5 sama itu. 5 4 udah mau selesai kok. 3 2 yang sudah angkat tangannya. Yang sudah selesai Bu. 2 1 habis itu. Oke, sekarang Ibu akan tunjuk 2 orang saja. Ya, silakan berdiri menjelaskan apa namanya? Hasil bangun ruang yang sudah ditulis. Oke? Ada yang mau sebelum itu? Asal sudah pintar aktif dan tadi yang lain boleh. Yang lain, Haris boleh ya. Haris laki-lakinya, perempuannya nanti siapa yang belum dari tadi? Amel. Belum. Fanya yang belum dari tadi. Nah, ya kita dengarkan dulu dari Fanya deh. Fanya, silakan berdiri, sebutkan nama bangun ruang. Buka maskernya saya Ibu, kalau nggak jelas. Yang kencang suaranya. Bangun ruangnya apa namanya? Oke. Dengarin teman-teman, dengarin. Nanti bukan. Tepuk tangan dulu dong. Dari jawaban Fanya, ada yang mau kasih komentar atau mau bertanya? Ada? Coba baca yang nomor 2 apa tadi Fanya? Wah, nggak teliti anak ini. Nomor 2 apa Fanya? Bola. Bangun ruangnya namanya? Bulat. Betul sekali, tepuk tangan. Nama bangun ruangnya bola, bukan bulat. Ya. Nama bendanya bola. Bangun ruangnya juga disebut dengan bola. Bisa dipahami? Oke, good. Selanjutnya, Haris. Amati, dengar baik-baik penjelasan. Kira-kira kalau ada yang, kayaknya bukan itu deh Bu. Nah, boleh ngomong ya. Silakan Haris buka maskernya. Oke, sama. Yang kencang kedengeran nggak di ujung? Yang dulu kedengeran dulu? Enggak. Halo, ada yang mau kasih komentar atau bertanya ke Haris? Boleh. Alvin. Oke, ada lagi yang mau ditanggapan? Ibu belum bilang betul dan salah ya? Boleh ngomong saja nanti baru. Mana dulu ya? Terus? Oke, ada lagi yang mau coba satu tadi? Udah? Tepuk tangan dulu buat Mona dan Haris. Betul ya Nak ya? Jam itu adalah bangun bukan bangun ruang. Ya? Kenapa? Ada yang bisa kasih 2 alasannya. Yang lain alasannya terus. Kenapa jam itu bukan bangun? Kenapa? Good. Karena dia tidak ada ruang. Jam memang bisa diisi. Hati-hati. Makanya tadi sudah belajar ya. Bangun ruang itu tadi apa? Suatu bangunan terdiri dari 3 dimensi. Ada apa saja? Ada ruang dan volume. Jam, apakah ada ruang? Tidak ada. Bentuknya apa? Bisa dimengerti kalau mengerti dulu? Mulai paham? Oke.
Ibu punya apa? Punya puzzle. Setiap kelompok akan menyusun puzzle ini, tapi setiap lagu cicak-cicaknya habis. Gantian harinya. Oh, habis itu lagunya. Terus nanti maju susun puzzle-nya. Nanti jadi apakah puzzle ini? Ibunya lagi ngomong. Nanti jadi apa puzzle ini, kasih tahu ya. Sama ibu udah selesai gitu. Kasih tahu ibu ini jadinya apa, ciri-cirinya apa. Paham? Paham? Oke, mundur dulu, mundur. Stop di sini aja, udah. Asal jangan dipaksa mundur asal. Udah. Nah, maju sebaris dengan Mona, semua barisannya sama-sama kayak Mona, biar adil. Oke, ini kelompok 1 ya, lihat yang paling pinggir, susunnya di bawah sini saja. Oke, nyanyi dulu, cicak-cicak di sini. 1, 2, 3. Cicak-cicak di sini. Dipikirkan ciri-cirinya apa, baunya apa, dan nanti dikasih tahu temannya, paham? Coba yang kelompok sini. Kelompok ini juga, ya untuk apa ini? Hah? Mundur lagi ke sana. Bisa di tengah aja, Bang. Lagi begini. Good. Nanti didiskusikan. Ayo, yang ini. Bentuk apa ini? Apa namanya? Coba di sana. Ya, yang ini maju. Ayo, per kelompok. Kira-kira tahun apa yang terjadi? Ada gambar apa ini? Jawabnya kompak. 1, 2, 3. Oke, bentuknya? Gak presentasi, ceritain, ngomong. Satu orang saja yang ngomong. Bagas. Perhatikan teman-teman. Ayo siapa yang ngomong? Amel, boleh Amel. Oke, benar atau salah? Belum tahu. Ya, nanti kita lihat di layar. Kalau kelompok ini? Siapa yang ngomong? Ayo. Gambar ini berbentuk lucu. Oke, kita lihat. Apakah betul? 1, 2. Oke, tepuk tangan dulu buat dua kelompok. Ini adalah bentuk botol. Betul ya? Ini bentuk botol minum meskipun tidak selesai. Kemudian yang kedua ini adalah bentuk talang jalan. Tadi nama bangunnya apa? Nama bangunnya apa? Coba yang kelompok 3, apa kira-kira? Hah? Apa? Ngomong yang bagus. Nama bendanya adalah Andrew aja. Kalau ini? Benda itu bernama lemari dan dia adalah bangun ruang. Ciri-cirinya dan dia itu berbentuk balok. Ciri-ciri dari lemari itu adalah bisa menyimpan sesuatu, bisa maju, bisa dan bergerak. Oke, tepuk tangan dulu, betul atau salah kita lihat? Lemari. Kemudian? Oke, silakan duduk. Selanjutnya anak-anak akan mengerjakan LKPD. Tolong. Jangan soal evaluasinya 5 nomor, hanya jawabannya saja. Ibu mau bertanya, hari ini jadi belajarnya tentang apa? Matematika bangun. Ada berapa jenis bangun ruang? Nggak cuma 5. Ayo kita sebutkan 1. Belok. Runcut. Tabung. Bola. Prisma. Nah, bisa nggak gambar bentuknya? Bisa. Apa sih bedanya bangun 5 sama kerucut? Kalau kerucut betul ya, di atasnya segitiga, di bawahnya Kalau 5? Kalau lima, di atasnya seperti wujud, di bawahnya macam-macam bisa. Bermacam-macam bentuk, bisa ada segi apa aja? Segitiga, Oke, itu. Kalau
Bisakah kalian memahami apa yang disampaikan mengenai macam-macam bangun datar? Adakah yang masih bingung tentang bangun datar? Bangun luar? Ada? Bisa? Kalau misalnya ibu minta coba tuliskan benda nyata yang berbentuk bangun ruang limas segi 4. Bisa nggak? Apa contohnya tadi? Di gambar sekali. Itu yang kayak piramida. Tepuk tangan dulu buat siapa? Piramida. Ya, dengar ya? Paham? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa.